Halo semua, video kali ini kita akan membahas kasus kematian artis Indonesia yang pernah membintangi sejumlah sinetron, salah satunya Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir yang sangat booming di tahun 1998. Ialah Sandy Permana yang berperan sebagai Arya Soma, namun tragis Sandy meninggal di tangan tetangganya sendiri. Bagaimana peristiwa pahit itu terjadi? Simak kronologi lengkap berikut ini. Artis Indonesia. Seorang aktor laga dikenal lewat perannya di Misteri Gunung Merapi sebagai Arya Soma. Ialah Sandy Permana, artis yang hidupnya berakhir di tangan tetangganya sendiri. Sandy Permana lahir tahun 1979 di Jakarta. Dikenal sebagai sosok ramah dan rendah hati. Setelah masa keemasan di dunia sinetron, ia beralih menjadi konten kreator kuliner dan wisata. Namun, tak ada yang menyangka, ketenangan hidupnya akan berubah menjadi tragedi mengerikan di awal tahun 2025. Sandy Permana tinggal di sebuah perumahan di Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, bersama istrinya dan anaknya. Ia dikenal ramah, sering berinteraksi dengan tetangga, dan aktif di setiap kegiatan warga di perumahan tersebut. Sedangkan Nanang Irawan alias Gimbal, usia sekitar 45-47 tahun pada saat kejadian, Nanang tinggal di perumahan yang sama dengan Sandy Permana. Sudah tinggal di lingkungan tersebut lebih kurang 13 tahun dan memiliki keluarga, istri dan anak, tercatat sebagai penghuni lingkungan tersebut. Nanang pernah bekerja sebagai kru film sinetron, meskipun tidak dalam produksi yang sama atau secara resmi sebagai aktor bersama Sandy Permana. Setelah itu, ia memilih menjalani usaha peternakan ayam. Kandang ayamnya berada di dekat rumahnya di perumahan tersebut. Selain beternak, Nanang juga sesekali bekerja sebagai pengemudi ojek untuk tambahan penghasilan. Warga setempat menggambarkan Nanang sebagai orang pendiam dan jarang berbicara dengan tetangga, bahkan disebut tidak pernah tegur sapa atau hanya sama orang yang dikenal saja. Warga juga menyebut bahwa konflik antar Nanang dan korban telah berlangsung lama. Sejak 2019, mulai muncul gesekan antar tetangga terkait lahan, tenda hajatan, atau penggunaan ruang lingkungan. Motif pembunuhan yang diungkap polisi adalah Nanang merasa direndahkan oleh Sandy, terutama karena tatapan sinis dan tindakan meludah oleh korban terhadap Nanang saat kejadian. Sandy Permana dan Nanang Irawan awalnya tinggal bersebelahan rumah di Kompleks Perumahan TNI Polri RT 05 RW 08 Desa Cibarusah Jaya, Bekasi. Menurut pengakuan warga sekitar, keduanya sering bertemu dan bahkan sempat berinteraksi baik di awal sebelum konflik mulai muncul. Sekitar tahun 2022-2023, hubungan mereka mulai tegang karena beberapa kali cekcok kecil, seperti urusan lahan parkir di depan rumah, suara bising dari kandang ayam milik Nanang, dan kegiatan lingkungan seperti tenda hajatan atau rapat RT. Setelah perselisihan makin sering terjadi, Nanang kemudian memutuskan pindah ke blok lain di kompleks yang sama, masih satu perumahan, hanya berjarak beberapa rumah atau satu gang dari rumah Sandy. Artinya, meski sudah tidak persis berdampingan, mereka masih sering berpapasan setiap hari, karena jalur jalan utama perumahan tetap sama. Seorang saksi warga mengatakan, dulu rumahnya sebelahan sama almarhum Sandy, tapi karena sering ribut, akhirnya dia pindah, tapi masih di kompleks yang sama. Setelah pindah, hubungan keduanya tidak membaik, bahkan disebut semakin dingin dan saling acuh. Setiap kali berpapasan, Sandy disebut sering menegur atau menatap, sementara Nanang memilih diam atau menghindar. Ketegangan inilah yang akhirnya menjadi latar emosi sebelum kejadian penusukan 12 Januari 2025. Kejadian tragis terjadi pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi. ketika Nanang sedang memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan depan rumah.
Pada saat itu, Shandi lewat dan meludahi sambil memberikan tatapan sinis terhadap Nanang. Peristiwa ini memicu kemarahan spontan. Dalam kondisi emosi, Nanang mengambil sebilah pisau dari kandang ayam di dekat rumahnya, lalu mengejar Shandi dan menindak dengan tusukan di beberapa bagian tubuh korban, perut, dada, leher belakang, hingga tersungkur. Warga mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah Shandi. Ketika beberapa tetangga keluar, mereka mendapati Shandi sudah bersimbah darah di pinggir jalan sekitar beberapa meter dari rumahnya. Kondisi Shandi saat itu, luka tusuk di dada, perut, dan leher bagian belakang. Nanang langsung melarikan diri. Berdasarkan keterangan saksi, Nanang Irawan terlihat meninggalkan lokasi dengan tergesa membawa sesuatu di tangannya. Warga membawa Shandi ke rumah sakit Cibitung, namun nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia setibanya di UGD. Mendengar kabar itu, keluarga amat sangat terpukul telah kehilangan orang yang dikasihi dengan cara yang tragis. Polisi menemukan jejak darah yang mengarah ke rumah pelaku dan pisau yang dibuang tak jauh dari tempat kejadian. 3 hari kemudian, 15 Januari 2025, Nanang akhirnya ditangkap di Karawang setelah sempat bersembunyi di rumah saudaranya. Dalam interogasi, ia mengaku hilang kendali saat bertengkar dengan korban. Kasus ini pun bergulir di Pengadilan Negeri Cikarang. Jaksa menuntut Nanang dengan hukuman 15 tahun penjara, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang yang menyedot perhatian publik, terutama rekan-rekan Shandi dari dunia hiburan. Mereka tak percaya, seorang yang dikenal sabar dan hangat harus meninggal dengan cara sekejam itu. Kematian Shandi Permana meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemar yang tumbuh bersama sinetron-sinetron legendarisnya. Namun di balik tragedi ini, tersimpan pelajaran besar, bahwa konflik sekecil apapun, bila dibiarkan dapat berubah menjadi petaka. Shandi Permana mungkin telah pergi, namun kisahnya akan selalu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa dendam, ego, dan emosi bisa merenggut nyawa siapapun. Karena terkadang musuh terbesar kita bukan orang asing, melainkan mereka yang hidup hanya beberapa langkah dari rumah kita sendiri. Demikianlah sahabat kisah yang dapat kita petik hikmahnya untuk pengingat bagi kita semua. Dan kita doakan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Dan untuk almarhum Shandi Permana, semoga dapat beristirahat dengan tenang di tempat yang terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video berikutnya.